Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Arijal, NIM 19 030 1183 dari manajemen C Sore 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang leverage dan struktur modal. Definisi dari leverage, yakni kemampuan perusahaan untuk menggunakan aset dari dana pinjaman untuk menciptakan hasil pengembalian atau return yang baik dan mengurangi biaya. Rasio pada leverage akan menjadi alat pertimbangan penting bagi investor atau kreditur untuk menilai investasi mereka. Itulah mengapa leverage bagi perusahaan dapat berdampak yang signifikan. Kemudian, apa fungsi dari leverage? Yakni meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham apabila dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan benar oleh pemegang saham tersebut. Seberapa penting leverage bagi perusahaan? Perusahaan dapat menggunakan leverage supaya kekayaan pemegang saham semakin bertambah. Kalau gagal, perusahaan harus menanggung beban bunga dan risiko kredit default yang merugikan nilai pemegang saham. Apa keuntungan dan kerugian dari tinggi atau rendahnya leverage? Financial leverage bisa mendatangkan keuntungan dengan syarat iklim bisnis sedang baik. Tapi jika kondisi iklim bisnis sedang suram atau bahkan dalam kondisi krisis ekonomi, maka sebenarnya perusahaan tidak disarankan menggunakan uang hutang untuk membiayai keuntungan para pemegang saham. Iklim bisnis yang suram akan menyebabkan keuntungan operasi tidak akan bisa menutupi beban yang datang dari bunga pinjaman atau hutang. Dampak negatifnya, keuntungan akan berada pada level minus dan bahkan EPS akan anjlok ke level negatif, sehingga para investor yang memegang saham tidak mendapatkan keuntungan apapun dari investasinya. Kemudian materi selanjutnya yakni struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Kemudian fungsi struktur modal. Yang pertama yakni peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia. Yang ketiga, maksimalisasi pengembalian. Yang keempat, minimalisasi biaya modal. Yang kelima, solvabilitas atau posisi likuiditas. Yang keenam, fleksibilitas. 7, pengendalian tidak terganggu. Dan yang terakhir, minimalisasi risiko keuangan. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Komposisi terbaik dalam struktur modal yakni modal asing, hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, hutang jangka panjang, modal sendiri, modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Kemudian, lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang jika dikaitkan dengan risiko masing-masing sumber dana tersebut? Jawabannya yakni menggunakan modal sendiri. Sebab kita menggunakan dana sendiri ketika memulai bisnis untuk membiayai biaya operasional daripada kita harus melakukan pembayaran pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan juga dengan menggunakan modal sendiri, maka kita dapat memulai bisnis tanpa beban hutang pada bisnis kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.